warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Jojo Abu Galimukti, di mana pada pagi hari ini saya mengundang spesial narasumber yang berkaitan dengan isu maupun berita-berita santer secara global dengan beberapa negara, bahwa tahun 2023 itu akan terjadi krisis global. Untuk itu pasti akan berpengaruh pada Indonesia itu sendiri. Ya, pagi hari ini selamat datang pada narasumber. Apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Dergan? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Untuk saya sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan Indonesia tentang pengaruh saat ini terjadi rame-rame pembicaraan bahwa tahun 2023 Indonesia gelap. Ini dampak dari global itu sendiri, isu global. Bagaimana menurut narasumber? Apakah tahun 2023 benar-benar Indonesia itu dalam kegelapan? Dipersilakan. Oke Pak, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak tentang apakah kemungkinan Indonesia 2023 atau 2024 itu gelap atau tidak, itu memang perlu latar belakang. Jadi latar belakang tentang kondisi krisis saat sekarang. Sebenarnya saat sekarang ini sudah krisis Pak. Tahun 2023 diperkirakan akan jauh lebih gelap. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena sebetulnya 2 kuartal berturut-turut ini Amerika minus pertumbuhannya. Meskipun bulan ini sudah tidak. Jadi gambaran tentang gelap ekonomi Indonesia itu perlu diketahui tentang latar belakang kenapa krisis ini bisa terjadi. Sebetulnya itu dimulai dari terjadinya COVID, Pak. Karena COVID, saya coba persingkat, COVID, lalu kemudian Amerika mencetak uang 80.000 triliun, lalu ternyata COVID-nya itu selesai dalam waktu yang cepat karena negara-negara besar memiliki obat COVID sendiri, namanya Sinovac. China punya sendiri, India bisa bikin sendiri, Rusia bisa sendiri, dan bahkan Indonesia sebetulnya juga sudah bisa sendiri sebenarnya. Nah, akibatnya 80.000 dolar uang yang dicetak oleh Amerika itu tersisa terlalu banyak. Jadi dalam bahasa yang simpel, Amerika itu mencetak dolar terlalu banyak, sehingga keterlanjuran ini perlu ada cara-cara tertentu yang harus ditempuh oleh Amerika akibat terlanjur duit, tapi kemudian serapannya itu tidak maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukanlah penyerapan itu. Salah satunya penyerapannya adalah terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia. Karena Rusia berperang dengan Ukraina berperang dengan Rusia, punya kebutuhan untuk pengadaan alat-alat perang. Nah, dolar ini kemudian terserap dengan kebutuhan Ukraina terhadap senjata untuk berperang itu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada perang Rusia dengan Ukraina. Itu kaitannya apa Pak dengan krisis ini? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, dolar itu dicetak terlalu banyak, Pak. 80. Nah, dolar ini banyak beredar di masyarakat, di pasar. Nah, ini mengakibatkan inflasi. Maka supaya tidak terlalu inflasinya, ketika Amerika sadar, itu disettinglah perang Rusia sama Ukraina. Nah, Ukraina tentunya dengan perang ini menggunakan alat-alat perang. Nah, alat-alat perang ini yang kemudian bisa untuk menyerap dolar yang sudah terlanjur dicetak. Ya, katakanlah Ukraina butuh 100 triliun misalnya, gitu kan lumayan tuh
terserap untuk alat-alat, ada tank, ada pesawat, ada peluru, ada bom, dan ada HIMARS, ada dan lain-lain dan sebagainya. Itu Pak. Tetapi ternyata itu pun belum cukup Pak. Maka kemudian Amerika menggunakan instrumen keuangan yang dalam hal ini dikomandoi oleh The Fed. Maka The Fed kemudian karena memang uang yang disita terlalu banyak, dia menaikkan suku bunga Pak. Menaikkan suku bunganya, kenapa dia harus menaikkan suku bunga? Inflasinya Amerika itu tertinggi dalam sejarahnya, 40-an tahun itu belum pernah setinggi saat sekarang. Sehingga bahkan kalau dulunya The Fed ini hanya menaikkan suku bunga 0,25 BPS, sekarang itu sampai 0,75 BPS gitu. Karena inflasinya terlalu tinggi gitu. Itulah ternyata tidak cukup. Kenapa? Itu tadi yang tadi saya jelaskan bahwa terlalu banyak, lalu kemudian ditambahkan terlalu banyaknya itu dipakai sebagai untuk memborong saham di harga bawah sama kripto di harga bawah. Kita bisa menyaksikan kripto, katakanlah Bitcoin saja, itu yang harga tertinggi hampir 1 miliar kalau rupiah gitu ya. Dolar sekitar 60 sekian, 65.000 dolar Pak. Itu luar biasa sekali. Ditambahin lagi, itu kemudian mereka take profit di harga atas gitu. Sehingga menambah dolar lagi malahan gitu. Sehingga satu-satunya instrumen keuangan yang dimiliki oleh Amerika adalah menaikkan suku bunga Pak. Nah, menaikkan suku bunga ini uang-uang yang tadi take profitnya dari saham, take profitnya dari Bitcoin, kripto lain-lain itu masuk ke instrumen keuangan. Sehingga Amerika nyetak duit untung, kemudian untungnya ini dihargai dengan suku bunga, dan cetaknya uang ini beruntung berkali-kali lipat. Nanti pada saatnya uang-uang ini akan keluar Pak. Akan keluar, kapan keluarnya? Ya pada saat inflasi turun, ya turun sesuai dengan target. Misalnya katakanlah inflasi saat sekarang 8%, turun targetnya misalnya 4% atau 3%. Nah pada saat itu Bitcoin akan naik lagi. Kenapa? Karena antara suku bunga ya dengan inflasi itu sudah berimbang. Ketika sudah berimbang itu tanda-tanda orang akan mengambil uangnya dari sistem keuangan Amerika untuk kembali lagi memborong Bitcoin atau kripto atau saham yang saat sekarang sedang turun. Saham kayak Tesla itu turun luar biasa sekali Pak. Bisa cek di Google. Bitcoin yang tadinya 62-63 ribu dolar saat sekarang cuma 20 ribu dolar. Mungkin akan turun sedikit lagi, mungkin mudah-mudahan ke 10 ribu atau 5 ribu ya. Nah uang-uang ini akan lain untuk memborong aset-aset itu. Kapan? Sebentar lagi, pada saat kapan? Pada saat yaitu antara inflasi dan tingkat suku bunga itu dianggap mencapai titik temu keseimbangan baru. Itu di situ. Gitu. Jadi bagaimana kira-kira dengan tahun depan, apakah Indonesia tetap gelap dengan keterangan-keterangan Bapak tadi? Kaitannya dengan Indonesia di tahun 2023 ini, saya bilang Indonesia terang, Indonesia tidak gelap. Kenapa? Karena terjadinya krisis saat sekarang maupun yang akan datang, itu justru Indonesia dibutuhkan. Yaitu apa? Yang salah satu penyebab inflasi yang kemudian berkaitan pada krisis itu kan harga-harga naik, harga energi naik, harga komoditas naik, di mana itu sebagian besarnya adalah produk-produk Indonesia atau komoditas dari Indonesia. Seperti misalnya saya sebut saja kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang setelah turun kemudian menanjak lagi. Kemudian batu bara itu produsen batu bara itu BHP-nya itu di angka 30 sampai 50 dolar. Sementara harga saat sekarang sekitar 360-350-an dolar. Bahkan ketika misalnya nanti harga batu bara turun sampai ke 100 atau 200, Indonesia masih tetap dibutuhkan. Dan kecil kemungkinannya di tahun depan itu harga batu bara itu akan turun di bawah 100. Jadi masih
masih tetap diuntungkan. Belum lagi kita bicara tentang produk-produk komoditas tambang kita, misalnya ada nikel, ada timah, ada bauksit, ada tembaga dan lain-lain. Yang itu adalah punya kita, di mana bahkan Jepang juga nggak punya, gitu, Korea juga nggak punya, dan banyak negara-negara yang tidak punya atau seberuntung Indonesia. Indonesia dengan keadaan krisis atau inflasi saat sekarang ini terbukti pertumbuhan ekonominya masih plus 5 sekian, di mana negara-negara maju bahkan termasuk Amerika pertumbuhannya itu negatif. Baru bulan ini Amerika pertumbuhannya positif sedikit setelah sebelumnya di Agustus Juli itu di kuartal sebelumnya itu berturut-turut itu mereka negatif, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia akan gelap gulita, sama sekali enggak. Ini bukan denial ya, tapi ini adalah fakta, ini adalah data, dan ini semua orang mengetahui bahwa Indonesia punya kekayaan alam, tambang dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya, Indonesia itu kuat di konsumsi domestik, Pak. Indonesia itu bukan negara yang bergantung besar terhadap ekspornya. Tadi saya sebutkan ya, kalau Indonesia akan mengekspor hal-hal tambang, isi tambang, batubara dan sebagainya. Tetapi itu tidak seberapa dengan konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga, baik belanja masyarakat maupun belanja pemerintah dalam hal ini anggaran APBN dan sekitar 2.000 sekian triliun. Itu yang luar biasanya itu. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia itu akan gelap gulita, kecuali nanti ada sesuatu hal yang tidak diperkirakan, umpamanya perang nuklir terjadi, yaitu walau-walau, dan semua prediksi orang sepintar apapun akan salah kalau misalnya ada perang nuklir gitu. Itu. Kemudian yang luar biasa lagi bahwa contohnya sekarang ada krisis pangan ya, bahkan di Eropa, Inggris mereka sudah mengurangi pangan. Indonesia itu tidak kurang-kurang Pak tentang pangan. Masyarakat Indonesia sudah dari dulu terbiasa untuk mendiversifikasi pangannya, tidak hanya bergantung kepada beras doang. Ya. Mereka ada ganyong, ada muntul, ada ubi kayu dan lain-lain gitu. Bahkan masyarakat Papua, sebagian Maluku, mereka makan ubi, terus kemudian tanaman-tanaman lokal yang untuk pangan yang bahkan bukan beras. Dan alhamdulillahnya Indonesia untuk beras, kalaupun impor itu impornya dekat Pak, ke sesama negara Asia, India, Vietnam, Thailand, bukan negara-negara yang jauh yang perlu angkutan yang mahal dan sebagainya. Sehingga kalau tentang pangan, Indonesia tidak terlalu tergantung. Begitu Pak, kalau menurut saya Indonesia tahun 2023 cerah dan tidak gelap. Jadi dengan keyakinan Bapak itu bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan-cadangan sumber alam yang berlimpah, tadi disebutkan batu bara, nikel dan lain sebagainya, sehingga Bapak yakin bahwa Indonesia tidak akan gelap. Tapi bagaimana kalau karena sesuatu hal atau sesuatu dan lain hal, krisis yang dikhawatirkan tersebut benar-benar terjadi di Indonesia? Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan saya. Pertanyaannya bagus karena sekalipun saya optimis banget bahwa Indonesia tidak terkena krisis, tapi tentang masa depan tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi dengan tepat. Sehingga saya pun masih tetap membuka ruang seandainya krisis itu betul-betul terjadi. Oke, let's say bahwa krisis terjadi. Jangan lupa bahwa Indonesia ini telah lolos dari krisis itu berkali-kali. Dari semenjak kita merdeka pada yang diakui oleh Belanda, itu krisis sudah terjadi, yaitu konferensi meja bundar kalau tidak salah pada saat itu. Selain Belanda mengakui kemerdekaan kita, pada saat itu Indonesia mengakui hutang pada Belanda. Bukan kita mendapatkan pampasan perang misalnya gitu, atau bukan perang, tapi
ganti rugi dari penjajah, tapi Indonesia malah hutang ke Belanda. Itu bedanya negara dijajah sama negara penjajah. Khususnya Indonesia itu malah posisinya seperti itu. Jadi pada saat ketika diatur oleh Belanda, saat itulah Indonesia punya hutang luar negeri yang demikian besar pada saat Indonesia tidak punya uang sama sekali berarti. Tetapi karena persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, termasuk sultan, raja-raja dan sebagainya, mereka urunan Pak. Mereka urunan. Jogja, dia untuk Soekarno-Hatta, untuk presiden-presiden itu berapapun dia siap dari kerajaan Jogja. Demikian pula kerajaan-kerajaan yang lain itu siap untuk membiayai berdirinya Republik Indonesia pada saat awal-awal ini. Lalu kemudian kita mengenal krisis yang bahkan sampai inflasinya 600%. Saat itu tahun 65, kita tahu ada peristiwa apa pada itu. Polos. Lalu kemudian pada tahun 98 itu luar biasa sekali krisisnya. Krisis moneter, Pak. Uang dari $1.2500 sampai hampir 20.000 kan. Luar biasa sekali. Dan kita lolos. Lalu jangan lupa tahun 2008 mestinya kita krisis, tapi tidak begitu berdampak. Lalu tahun 2020 COVID, krisis yang luar biasa, dan Indonesia lolos lagi, Pak. Dan inilah yang luar biasanya Indonesia. Itu salah satunya karena Indonesia itu banyak sekali pelaku usaha kecil menengah UMKM. 97% masyarakat Indonesia itu ber-UMKM real, bukan berkonglomerat dia. Dan pada setiap krisis, termasuk tahun 98, yang menolong adalah UMKM, Pak. Bukan perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar pada saat itu tutup semua, hampir semua ya, yang konglomerasi, bank-bank tutup, perusahaan besar tutup. Yang berdiri sebagai pahlawan di depan adalah UMKM, bukan eksportir, bukan apa. Itu luar biasanya Indonesia. Sehingga jangan khawatir, kalaupun krisis terjadi, saya yakin Indonesia dengan rakyatnya yang punya kegiatan bisnis kecil-kecilan. Sekarang hampir setiap rumah tangga itu punya bisnis kecil, Pak. Apalagi dengan adanya online shop gitu ya, GrabFood, GoFood dan sebagainya. Mereka punya entah itu roti, entah itu resource, entah itu martabak dan lain-lain. Itu sekeren itu Indonesia. Sehingga jangan khawatir, itu seperti itu. Dan pesan saya untuk mulai saat sekarang, andai betul-betul gelap tahun 2023, mulailah menabung. Kenapa saya bilang begitu? Karena ciri khas adanya krisis ya. Tiap krisis itu pasti harga-harga aset-aset itu pada jatuh. Rumah, properti, perumahan, tanah, terus kemudian saham-saham, Pak, itu akan terdiskon luar biasa. Bisa sampai 90%. Tinggal pilih tuh. Ketika kita saat sekarang sudah menabung, ya, bersiap-siap untuk serok harga bawah. Cara bahasa orang-orang saham itu begitu, Pak. Kita nunggu nih, kalau harga saham Tesla turun 90%, 99%, ya udah beli aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat grafik di bursa di seluruh dunia, pada tiap-tiap penurunan itu pasti akan naik lagi. Sehingga pesan saya kepada penonton channel ini, menabunglah mulai saat sekarang. Kemudian ketika nanti harga-harga saham jatuh, properti jatuh, rumah jatuh dan semua jatuh, boronglah, dengan nabunglah banyak-banyak, persiapan untuk nanti kalau seandainya terjadi krisis. Kalau tidak terjadi apa? Ya sudah, kita sudah punya tabungan yang banyak. Demikian, terima kasih.